Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmati Fajrin, NIM C410-2001-82. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan atau langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Fikis. Mulai dari cara memasukkan peta Indonesia ke dalam aplikasinya, kemudian dipecah lagi menjadi kabupaten. Di sini kabupaten yang akan digunakan adalah Kabupaten Karanganyar. Kemudian dipecah kembali menjadi kecamatan, kemudian langkah mendisolve, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara atau langkah untuk menambahkan kolom yang berisikan data penduduk pada tahun 2022 di Karanganyar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Higis. Di sini saya menggunakan aplikasi Higis versi 2.8. Setelah aplikasinya terbuka, kemudian kita perlu untuk memasukkan eh, file batas desa yang sudah kita download sebelumnya. Langkahnya yaitu kita klik icon ini, lalu kemudian kita browse. Selanjutnya kita cari eh, file batas desa yang sudah kita download. Di sini sudah muncul dan banyak sekali jenis file yang ada. Terus kita pilih jenis file dalam bentuk SHP. Kemudian kita klik open, lalu kita klik open lagi. Lalu kita tunggu sampai peta Indonesianya keluar dan muncul di layar. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan pada batas desa terbaru, kemudian kita pilih filter, lalu di bagian uh, field kita pilih WADMKK. Kenapa WADMKK? Karena kita memerlukan kabupaten dan kode kabupaten itu sendiri adalah WADMKK. Kita cari WADMKK, kemudian setelah kita ketemu WADMKK, kita klik dua kali, kemudian pada bagian operator kita klik sama dengan, kemudian kita bagian value kita klik all. Nah, untuk bagian value ini kita akan mencari eh, Kabupaten Karanganyar. Tetapi apabila menggunakan versi yang terbaru, itu nanti kita cukup untuk mengetikkan, nanti akan muncul sendiri eh, Karanganyar. Selanjutnya kita cari satu persatu untuk menemukan Karanganyar. Nah, setelah ketemu tulisan Karanganyar, kita klik dua kali. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai peta Kabupaten Karanganyar muncul. Nah, dikarenakan peta Kabupaten Karanganyar ini terlalu kecil, maka kita perlu untuk memperbesar dengan cara kita mengklik icon zoom full.
Nah, ini sudah muncul peta Kabupaten Karanganyar yang sudah kita perbesar. Nah, ini sudah terlihat di sini banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada batas desa ini, kemudian kita pilih Save As. Nah, pastikan untuk bagian formatnya itu dalam bentuk S3 save file. Selanjutnya kita klik Save As di sini itu browse. Nah, sebelumnya kita perlu untuk menyiapkan folder guna untuk menyimpan hasil pengoperasian kita menjadi satu. Nah, di sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan, yaitu di folder Karanganyar. Kemudian kita simpan file ini dengan nama peta Karanganyar underscore batas desa. Kalau sudah, kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, di situ tadi ada tulisan save completed, artinya file kita sudah tersimpan dengan baik di folder tadi yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita perlu untuk meremove file batas desa terbaru Maret 2020 ini tadi. Kenapa kita harus meremove atau menghapus? Tujuannya agar tidak memberatkan saat pengoperasiannya nanti, yaitu dengan cara kita klik kanan batas desa terbaru Maret ini, kemudian klik remove, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tersisa satu peta saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah peta Kabupaten Karanganyar menjadi bentuk kecamatan. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu kita eh, klik kanan, kemudian kita buka Open Attribute Tabel. Nah, selanjutnya yaitu kita perlu untuk menghapus hal yang tidak perlu atau yang tidak dibutuhkan. Tujuannya yaitu agar tidak mempersulit dalam mengubah peta menjadi kecamatan. Yaitu caranya dengan cara kita klik icon pensil ini atau toggle editing mode, kemudian kita klik icon delete column. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bagian yang perlu untuk tidak dihapus, yaitu seperti NAMOBJ, KDEPUM, KDJPUM, WADKMD, WADMKC, WADMKK, dan WADMPR. Kita pilih satu-satu selain yang tidak dihapus tadi. Nah, yang berwarna biru adalah bagian yang
akan dihapus. Selanjutnya kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi yang diperlukan hanya NAMOBC, KDEPUM, KDJPUM, WADMKD, WADMKC, WADMKK, WADMPR. Jadi total ada 7. Nah, selanjutnya kita klik lagi menu toggle editing atau icon pensil tadi, lalu kita save. Nah, untuk selanjutnya, data inilah yang akan kita gunakan dalam pengubahan atau penggunaan kecamatan nanti dan dalam penambahan jumlah penduduk. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke peta Kabupaten Karanganyar. Nah, kemudian kita akan melihat area yang tidak terdeteksi itu apakah ada atau tidak. Caranya yaitu dengan cara mengklik icon select feature by area or single click. Nah, kita klik. Selanjutnya kita lihat di open attribute tabel. Kita lihat apakah ada area yang tidak terdeteksi atau tidak. Ciri-ciri area yang tidak terdeteksi atau area yang tidak terdefinisi, yaitu apabila ada area yang warnanya itu berbeda sendiri, seperti ada garis biru dari ujung NAMOBC sampai dengan ujung yang sebelah sini, WADMPR. Nah, setelah kita lihat, ternyata tidak ada area yang tidak terdefinisi atau tidak terdeteksi. Apabila ada area yang tidak terdefinisi atau tidak terdeteksi, maka perlu untuk menggabungkan dengan area terdekatnya, agar area yang tidak terdeteksi atau area yang tidak terdefinisi tadi itu dapat bergabung. Karena ini tidak ada yang tidak terdeteksi atau dalam artian terdeteksi semua, maka kita hanya perlu untuk mendiamkan saja, tidak perlu untuk mengotak-ngatiknya. Lalu kita kembali ke peta. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan menu dissolve, yaitu dengan cara kita klik vektor, kemudian geoprocessing tool, kita pilih dissolve. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian dissolve fill, kita pilih WADMKC. Kenapa WADMKC? Karena kita ingin mengubahnya menjadi bentuk kecamatan. Lalu, untuk output save file, kita browse. Nah, ini kita jadikan satu ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Kita simpan menjadi satu di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita tulis dengan nama peta Karanganyar underscore batas desa underscore dissolve. Kemudian kita save, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berubah warna, maka kita bisa close. Ini adalah bagian dari kecamatan di Karanganyar. Petanya berubah dari yang tadinya bagiannya banyak, berubah menjadi bagiannya itu sedikit dan juga detail. Nah, langkah selanjutnya kita
perlu untuk menutup atau mengclose tabel atribut dari peta Karanganyar sebelumnya, karena nantinya kita akan mengotak-atik peta yang hanya kecamatan saja. Langkah selanjutnya, kita klik kanan pada bagian peta Karanganyar yang sudah di dislove, kemudian kita open atribut tabel. Nah, di sini uh, sama dengan seperti tadi, di sini kita perlu untuk menghapus beberapa bagian yang akan kita jadikan untuk mengubah ke kecamatan. Caranya juga sama seperti tadi, dan bagian yang digunakan hanya WADMKK dan WADMKC. Caranya yaitu klik icon pensil atau toggle editing mode, kemudian pilih icon delete column. Nah, kita pilih yang dihapus itu kecuali WADMKC dan WADMKK. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik icon pensil lagi atau toggle editing mode, kemudian kita save. Nah, karena kita ingin menambahkan kolom untuk mengetahui jumlah penduduk dari kecamatan di Karanganyar, maka kita perlu untuk menambahkan beberapa kolom lagi, seperti kolom jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan jumlah penduduk keduanya, yaitu baik laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Caranya yaitu klik icon pensil, atau toggle editing mode, kemudian pilih icon new column. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk bagian name ini tidak boleh ada spasi. Jadi, ditulisnya itu berdempetan atau dapat menggunakan tanda underscore. Jadi, misal kita tulis PDD underscore LK underscore 22. Untuk komennya yaitu misal laki-laki 2022. Nah, untuk bagian komen ini bisa di spasi. Untuk width ini kita isikan 10. Nah, untuk bagian width ini merupakan bagian huruf atau angka yang akan kita gunakan nanti. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita ulangi juga sama untuk bagian perempuan dan jumlah. PDD PR 22. Perempuan 2022. Nah, tampilannya sudah seperti ini, sudah ditambahkan kolomnya. Nah, untuk memasukkan datanya, itu kita jangan langsung klik icon pensil tadi, tapi kita cukup langsung memasukkan dengan cara mengcopy datanya itu yang sudah kita peroleh. Nah, di sini saya mengambil datanya itu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. Ini bisa kita download di Excel. Nah, nanti hasil downloadannya akan seperti ini. Jadi nanti kita tinggal perlu untuk memasukkan ke aplikasi Gigis. Kemudian kita cari Ngargoyoso. Kita cari Ngargoyoso. Di sini kita copy, Ctrl plus C, kemudian di sini Ctrl plus V.
Nah, kemudian untuk yang perempuannya juga sama. Kita Ctrl plus C. Dan kita Ctrl plus V. Kemudian untuk jumlahnya, nah ini bisa diisi sampai ke bagian Colomadu. Jadi semuanya bisa dilanjutkan untuk mengisi sampai di bagian Kecamatan Colomadu. Nah, setelah itu kita klik tombol pensil atau Google Editing Mode, kemudian kita save. Nah, selanjutnya yaitu langkah penyimpanan. Kita kembali ke peta tadi. Langkahnya yaitu kita pilih project, terus kita pilih save, lalu kita simpan ke dalam folder yang sama seperti tadi, yaitu di folder Karanganyar. Kita namakan dengan peta Karanganyar. Underscore batas desa underscore project. Lalu kita klik save. Nah, di sini filenya sudah berubah nama menjadi peta Karanganyar underscore batas desa underscore project. Nah, kita juga perlu menyimpan peta yang ada di sini, di layar sebelah sini. Yaitu dengan cara kita klik kanan, peta Karanganyar batas desa di soft tadi, kemudian kita save as, kita simpan di dalam satu folder yang sama dengan yang tadi, dan pastikan untuk formatnya adalah ASCII, kemudian kita browse, kemudian kita tulis file namanya misalnya peta Karanganyar underscore kecamatan. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada tulisan saving done, artinya peta kita sudah tersimpan di folder yang tadi. Baik, sekian pemaparan langkah-langkah dari saya terkait aplikasi Higis. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.